Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Penghapusan NPWP, ada beberapa hal yang perlu dilampirkan ya agar bisa di-approval sama DJP. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Pengajuan hapus NPWP perlu lampiran dokumen pendukung ya. Kurang lebih ada 13 kondisi bagaimana teman-teman mau mengajukan penghapusan NPWP. Kantor pajak bisa menghapus NPWP atas wajib pajak yang sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif ataupun objektif. Penghapusan NPWP bisa dilakukan berdasarkan permohonan yang dilakukan oleh wajib pajak atau bisa secara jabatan. Setidaknya ada 13 kondisi yang membuat NPWP bisa dihapus. Perinciannya bisa dilihat dalam pasal 34 ayat 2 Peraturan Ditjen Pajak per 04/PJ tahun 2020. Permohonan penghapusan NPWP sendiri bisa dilakukan secara elektronik atau tertulis, namun ada sejumlah dokumen yang perlu dilampirkan. Saya kutip dari pasal tersebut bahwa permohonan penghapusan NPWP dilakukan secara elektronik atau tertulis dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan keadaan yang membuat penghapusan NPWP dilakukan. Itu adalah bunyi penggalan dari pasal 34 ayat 7 per 03/PJ tahun 2020. Nah, berikut adalah dokumen pendukung yang perlu dilampirkan dalam pengajuan permohonan penghapusan NPWP sesuai dengan masing-masing kondisi. Jangan di-skip video ini nih ya, jadi agar teman-teman bisa paham. Jadi ketika mungkin teman-teman ada dalam kondisi mau menghapuskan NPWP, teman-teman bisa tahu ya syaratnya apa aja. Nah, yang pertama adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. Dokumen pendukung adalah surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang. Selain itu, ada pula syarat pernyataan dari wakil wajib pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak tidak meninggalkan warisan. Nah, itu jadi kondisi ketika si NPWP almarhum mau dihapuskan, maka ada surat kematian dan surat pernyataan dari entah itu dari keluarga ataupun istri atau suaminya yang menyatakan bahwa tidak meninggalkan warisan. Itu kondisi untuk yang pertama. Untuk yang kedua yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya berupa dokumen penyataan bahwa wajib pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau ya mungkin pindah ke warganegaraan ya. Misalnya pindah ke negara lain. Oke, itu kondisi yang kedua. Dan untuk kondisi yang ketiga yaitu untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP. Dokumen pendukung berupa dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP. Kita tahu sendiri untuk PTKP saat ini untuk status tidak kawin yaitu di 54 juta dan penambahan itu ada di 4.500.000 sampai dengan status kawin anak 3. Itu untuk kondisi yang ketiga. Untuk kondisi yang keempat yaitu untuk wanita kawin yang memiliki NPWP terpisah dari suaminya. Dokumen pendukungnya berupa fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis. Kemudian bila ada surat pernyataan dari wanita tersebut bahwa tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban berpajak terpisah dari suaminya. Jadi include semua. Jadi misalnya anggapan simpelnya ketika mungkin perempuan sebelum menikah sudah memiliki NPWP, tapi setelah menikah NPWP-nya bisa dihapuskan dengan menginduk ke suaminya. Oke, itu untuk kondisi yang keempat. Dan untuk kondisi yang kelima yaitu untuk anak yang berumur 18 tahun dan belum pernah menikah namun telah memiliki NPWP, dokumen pendukungnya berupa kartu keluarga ya. Jadi untuk poin kelima teman-teman mungkin masih usianya di bawah 18 tahun tapi sudah memiliki NPWP,
Teman-teman bisa mengajukan penghapusan dengan syarat yaitu membawa kartu keluarga. Dan kondisi yang keenam yaitu untuk wajib pajak, warisan belum terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi. Dokumen pendukungnya berupa surat pernyataan dari wakil wajib pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris. Ini juga perlu diperhatikan juga ya ketika misalnya orang tua kita telah meninggal terus kemudian ada harta yang dibagikan. Teman-teman juga wajib melaporkan ke KPP siapa aja yang mendapatkan ahli waris tersebut. Nah, yang ketujuh untuk wajib pajak cabang yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah dari wilayah kerja KPP lain, dokumen pendukungnya berupa surat pernyataan di atas materai dari salah satu pengurus wajib pajak pusat. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa wajib pajak cabang tidak melakukan kegiatan usaha lagi atau ditutup, atau tempat kegiatan usahanya pindah di wilayah kerja KPP lain. Jadi misalnya teman-teman punya cabang di kota tertentu terus kemudian berpindah tempat ya itu teman-teman bisa melakukan penghapusan NPWP untuk KPP tersebut atau bisa melakukan pemindahan dari KPP yang sebelumnya ke KPP yang baru. Untuk kondisi yang ke-8 yaitu untuk wajib pajak badan yang dilikuidasi atau dibubarkan berupa fotokopi akta pembubaran badan atau dokumen sejenisnya yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya perusahaan itu kolaps terus kemudian melakukan pembubaran, jadi wajibnya adalah ada akta pembubarannya ya. Terus kemudian setelah ada akta pembubaran, teman-teman bisa mengajukan penghapusan NPWP badannya ke KPP terdaftar. Untuk kondisi yang ke-9 yaitu untuk wajib pajak yang bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Syarat yang diperlukan adalah berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut. Di poin 10 yaitu untuk instansi pemerintah yang dilikuidasi, dokumen pendukungnya berupa laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan likuidasi entitas, akuntansi, dan akuntansi pelaporan pada Kementerian Negara atau lembaga. Dan yang terakhir yaitu ke-11 untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP. Dokumen pendukungnya berupa surat pernyataan bahwa wajib pajak memiliki lebih dari 1 NPWP dan fotokopi seluruh NPWP yang dimiliki. Jadi kurang lebih ada 11 ya, tadi ada 3, saya salah menyebutkan 13. Jadi ada 11 kondisi yang mewajibkan teman-teman bisa melakukan penghapusan NPWP. So, jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak dan bisa lebih bermanfaat lagi ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung cara penghapusannya dan apa aja yang perlu dilampirkan, teman-teman setidaknya bisa menyimak video tadi dan bisa melakukan penghapusan NPWP. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa.